Halo, selamat datang kembali di channel Info Tokoh. Hari ini kita akan membahas sosok yang menjadi sorotan publik belakangan ini, yaitu Sandi Uno. Tidak hanya sebagai politisi terkenal, tetapi juga dikenal sebagai salah satu menteri terkaya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana Sandi Uno menjadi salah satu menteri terkaya di Indonesia. Namun sebelum kita memulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sebelum kita membahas kekayaan Sandi Uno, mari kita berbicara sedikit tentang latar belakangnya. Sandiaga Salahuddin Uno adalah seorang politisi, pengusaha, dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Ia lahir pada tanggal 28 Juni 1969 di Kota Raha, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, Sandi Uno telah mencatat kesuksesan sebagai seorang pengusaha di berbagai sektor, terutama di bidang properti dan investasi. Sandiaga Uno menempuh pendidikan di bidang ekonomi dari Universitas Wichita State di Amerika Serikat. Sandi Uno juga terlibat dalam berbagai organisasi dan lembaga ekonomi di Indonesia. Salah satu alasan mengapa Sandi Uno terkenal adalah karena kekayaannya yang luar biasa. Menurut berbagai sumber, kekayaan bersihnya mencapai miliaran dolar AS. Ada beberapa faktor yang berperan dalam akumulasi kekayaannya. Daftar kekayaan Sandi Uno. Bisnis properti, Sandi Uno memiliki portofolio bisnis properti yang luas. Ia memiliki investasi dalam berbagai proyek properti, termasuk apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan properti komersial lainnya. Bisnis propertinya memberikan kontribusi besar terhadap kekayaannya. Investasi di pasar modal, selain bisnis properti, Sandi Uno juga terlibat dalam investasi di pasar modal. Ia memiliki saham di beberapa perusahaan terkenal di Indonesia dan luar negeri. Investasi ini memberikan potensi keuntungan yang signifikan dan membantu meningkatkan kekayaannya. Kemitraan usaha, Sandi Uno juga terlibat dalam berbagai kemitraan usaha yang menguntungkan. Ia menjalin pengusaha sukses di Indonesia. Melalui kemitraan ini, ia memiliki kesempatan untuk mengembangkan kekayaannya melalui proyek-proyek yang menguntungkan. Industri keuangan, Sandi Uno juga memiliki kepentingan dalam sektor keuangan, termasuk perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lainnya. Keterlibatannya di sektor ini memberikan diversifikasi dalam portofolio keuangannya. Aset lainnya, selain bisnis properti, investasi pasar modal, kemitraan usaha, dan industri keuangan. Sandi Uno juga memiliki aset lain seperti kendaraan mewah, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Meskipun dikenal sebagai salah satu menteri terkaya, Sandi Uno juga terlibat dalam pelayanan publik. Sandi Uno pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia menjadi pasangan Gubernur Anies Baswedan dan sebagai wakil gubernur. Sandi Uno fokus pada bidang ekonomi dan pariwisata. Pada tahun 2018, Sandi Uno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil gubernur untuk maju dalam pemilihan Presiden Indonesia sebagai calon wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto. Pada tahun 2019, ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Sandiaga Uno Creative Economy Agency, SUCEA, yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di Indonesia. Pada tahun 2020, Sandi Uno diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai Menteri Pariwisata, Sandi Uno bertanggung jawab untuk mengembangkan pariwisata Indonesia dan memperkuat ekonomi kreatif di negara tersebut. Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana Sandi Uno menjadi salah satu menteri terkaya di Indonesia. Melalui bisnis, investasi, dan kemitraan usaha yang sukses, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Namun, jangan lupa bahwa keberhasilannya juga datang dari dedikasinya dalam pelayanan publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like.